Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah analisis kompleks. Baik, selamat belajar. Kita lanjutkan mempelajari mengenai kekontinuan peubah kompleks. Pengertian kekontinuan sendiri adalah, misalkan Fz terdefinisi dan bernilai tunggal dalam suatu lengkungan dari Z sama dengan Z0 dan pada Z sama dengan Z0, yaitu lengkungan delta dari Z0. Fungsi Fz dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0 jika limit Fz dengan Z mendekati Z0 itu sama dengan Fz0. Dengan menggunakan simbol, maka suatu fungsi dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0 apabila untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga nilai mutlak Z dikurangi Z0 itu bernilai di antara 0 sampai delta, maka nilai mutlak Fz dikurangi Fz0 kurang dari epsilon. Nah, suatu fungsi dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0 itu jika memenuhi 3 syarat berikut ini. Syarat yang pertama adalah jika limit Fz untuk Z mendekati Z0 itu ada. Kemudian yang kedua, Fz0 ada, yaitu Fz0 terdefinisi di Z0. Dan yang ketiga, jika limit Fz dengan Z mendekati Z0 itu sama dengan Fz0. Kita lihat contoh 4.7. Di situ ada fungsi Fz sama dengan Z0 jika Z-nya tidak sama dengan 0. Dan Fz sama dengan 0 jika Z-nya sama dengan Z0. Nah, tadi syarat limit atau syarat fungsi dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0 itu jika memenuhi 3 syarat, ya kan? Yang pertama jika limitnya ada, kemudian jika Fz0-nya ada, kemudian yang ketiga adalah jika limit Fz-nya sama dengan Fz0. Nah, kita akan buktikan fungsi di contoh 4.7 itu kontinu atau tidak. Yang pertama kita cari dulu limitnya. Yang pertama limit Fz0, limit Fz jika Z mendekati Z0 itu akan kita buktikan sama dengan Fz0 ya. Karena ada 3 syarat, kita buktikan dulu yang pertama. Limit Fz dengan Z mendekati Z0 itu sama dengan, karena di sini kita menggunakan fungsi Z kuadrat, berarti limit Z kuadrat dengan Z mendekati Z0 itu sama dengan, tinggal kita masukkan karena Z-nya mendekati Z0, Z-nya kita ganti Z0 kuadrat. Ya, kemudian limit Fz-nya ada, kemudian kita cari Fz0. Fz0, nah karena Z-nya ini akan kita ganti jadi Z0, maka kita ganti, karena Z-nya sama dengan Z0 ya, kita ganti fungsinya, Fz-nya adalah sama dengan 0, jadi Fz0 adalah 0. Nah, kemudian yang kedua sudah kita hitung bahwa Fz0-nya ada, kemudian apakah limit Fz-nya dengan Z mendekati Z0 itu sama dengan Fz0? Nah, karena limit Fz0, limit Fz-nya sama dengan Z0 kuadrat, ya, itu tidak sama dengan Fz0-nya, karena Fz0-nya adalah 0. Ya, sehingga dikatakan bahwa Fz tidak kontinu di Z sama dengan Z0. Ya, jelas tidak? Kita cari limit Fz-nya, kemudian kita cari Fz0. Nah, hasilnya itu apakah sama atau tidak? Kalau sama berarti limit itu kontinu. Fungsi itu kontinu, tetapi kalau tidak sama berarti fungsi tersebut tidak kontinu. Ya.
Saya lanjutkan contoh 4.8. Di situ ada fungsi, misalkan fz itu sama dengan z kuadrat ditambah 4 dibagi z dikurangi 2i jika z-nya tidak sama dengan 2i. Sedangkan f2i-nya sama dengan 5 ditambah 8i. Kita akan membuktikan yang soal A, buktikan bahwa limit fz dengan z mendekati i ada dan tentukan nilainya. Nah, untuk mencari limit, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kalau kita masukkan z mendekati i, ya, oke, langsung saja kita buktikan bahwa limit z mendekati kita akan membuktikan dulu bahwa limit fz dengan z mendekati 1 itu ada dan tentukan nilainya, ya. Nah, kita akan membuktikannya. Yang pertama, kita perlu memfaktorkan dulu pembilangnya karena masih mengandung z kuadrat itu ya. Untuk mempermudah menghitung limit, kita faktorkan dulu yang pembilangnya. Z kuadrat ditambah 4 itu kalau kita faktorkan itu adalah z ditambah 2i kali z dikurangi 2i. Ya, kalau di sini bentuknya a kuadrat plus b kuadrat, di sini kan bentuknya adalah a kuadrat ditambah a kuadrat untuk soal A kita akan menyelesaikannya dengan cara menyederhanakan terlebih dahulu bentuk fz yang ada di situ ya, fungsi yang ada di fz itu kita sederhanakan terlebih dahulu. Caranya adalah karena di situ ada z kuadrat ditambah 4, maka kita bisa memfaktorkan ya. Di situ z kuadrat ditambah 4 itu kan bentuknya adalah a kuadrat ditambah b kuadrat ya. Kalau di dalam fungsi kompleks a kuadrat ditambah b kuadrat itu faktornya adalah a ditambah setengah bi dikali a dikurangi setengah bi ya. Jadi kita bisa memfaktorkannya seperti itu karena di situ bentuknya a kuadrat ditambah 4 maka a-nya adalah z, kemudian setengah bi-nya adalah setengah dari 4 ya, berarti 2 kali i yang belakang juga sama a dikurangi 2i. Kemudian masih dibagi dengan penyebutnya yaitu z dikurangi 2i. Nah, di sini ada yang bisa disederhanakan atau bisa ada faktor yang sama yaitu z dikurangi 2i sehingga kita bisa melakukan pencoretan seperti pencoretan ya gitu ya. Kemudian sisanya adalah limit z ditambah 2i dengan z mendekati i. Baru kita masukkan nilai z-nya. Kita ganti menjadi i sehingga i ditambah 2i hasilnya adalah 3i. Nah, ternyata limit fz dengan z mendekati i itu ada dan nilainya adalah 3i. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah fz kontinu pada z sama dengan 2i? Jelaskan. Nah, untuk membuktikan apakah fungsi itu kontinu atau tidak, tadi kita sudah mempelajari bahwa ada 3 syarat. Yang pertama, kita cari dulu apakah limit itu ada, limit fz-nya. Kemudian yang kedua adalah fz 0-nya, apakah ada.
Kalau di sini Z0-nya adalah 2i, berarti kita cari apakah F2i-nya ada, dan yang ketiga apakah limit Fz-nya itu sama dengan Fz0. Ya, kita cari dulu yang pertama. Atau langkah pertama kita cari, maaf, biar tidak salah persepsi A dan B, kita cari dulu yang pertama ini ya. Yang pertama kita cari limit Fz dengan Z mendekati 2i itu berapa ya. Tadi kita sudah menyederhanakan bahwa limit Fz-nya itu sama dengan limit Z ditambah 2i, dengan Z-nya mendekati 2i, sehingga nilai Z-nya kita ganti 2i, berarti 2i ditambah 2i adalah 4i. Nah, ini Fz-nya. Ya, karena Fz, maka kita menggunakan fungsi yang ini. Kemudian yang kedua, kita cari dulu F2i-nya. Ini yang pertama, terus yang kedua kita cari F2i. F2i sudah ada di soal bahwa F2i adalah 5 ditambah 8i. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apakah limit Fz sama dengan Fz0. Limit Fz-nya tadi kan 4i, ya. Sedangkan Fz0, kalau di sini berarti F2i-nya adalah 5 ditambah 8. Maaf, tadi kurang i ya. 5 ditambah 8i. Nah, apakah ini bernilai sama? Nah, karena ini tidak bernilai sama, maka fungsi Fz di sini yang soal B, Fz tidak kontinu pada Z sama dengan 2i. Itu ya, paham ya, mudah ya. Kemudian yang ketiga, apakah Fz kontinu di titik Z tidak sama dengan 2i? Jelaskan. Langkahnya sama seperti tadi, kita cari dulu limitnya, kemudian kita cari Fz0-nya, kemudian apakah limit Fz tadi sama dengan Fz0? Nah, ya. Yang pertama kita cari dulu limit Fz-nya. Tadi sudah sama berarti yang untuk langkah B, karena Fz-nya itu kan Z kuadrat ditambah 4 dibagi Z dikurangi 2i, maka kalau Z-nya mendekati 2i, kita bisa menghitung seperti yang B, ya, hasilnya adalah 4i. Kemudian kita cari Fz-nya, ya, karena di sini kita akan membuktikan apakah dia kontinu pada Z tidak sama dengan 2i, ya. Maka kita masukkan, ya, tadi kan nilai, Fz-nya tadi sama dengan Z kuadrat ditambah 4 dibagi Z dikurangi 2i. Nah, ini kita tadi sudah faktorkan, hasilnya adalah Z ditambah 2i. Nah, ini Fz-nya kita ganti 2i. Sama dengan 2i ditambah 2i. Hasilnya adalah 4i. Sehingga kita bisa menyimpulkan apakah limit Fz, ini bagian yang A tadi, apakah sama dengan Fz? Nah, ternyata di sini limit Fz-nya hasilnya 4i dan Fz0-nya itu sama dengan 4i. Maka karena sama, maka Fz kontinu pada Z tidak sama dengan 2i. Untuk selanjutnya, teorema kekontinuan. Teorema 4.5, jika Fz dan Gz kontinu di Z sama dengan Z0, maka fungsi Fz ditambah Gz, kemudian fungsi Fz dikurangi Gz, kemudian perkalian Fz dengan Gz, dan pembagian Fz dengan Gz, dengan Gz0-nya tidak sama dengan 0, itu juga kontinu di Z0. Ya, hasil yang sama juga berlaku untuk kekontinuan pada suatu daerah. Nah, untuk pembuktiannya silakan bisa dibaca sendiri, dipahami sendiri. Di sini ada beberapa teorema lain yang ada di halaman 110, yaitu teorema 4.6, teorema 4.7, dan teorema 4.9. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar untuk teorema-teorema tersebut.
nanti bisa dipelajari penyelesaian soal dan latihan. Nah, ini sudah ada yang ada jawabannya, ada yang belum ada. Silakan yang belum ada jawabannya bisa dikerjakan, kemudian nanti diunggah di forum diskusi. Yang sudah bisa menjawab, misalkan kalian berlatih, kemudian sudah bisa menjawab soal yang nomor 1, silakan diunggah nomor 1 di Sunan. Ya, untuk yang lainnya berarti mengerjakan yang lainnya. Boleh semua mencoba, cuman kalau misalkan satu sudah menemukan, boleh langsung mengupload di Sunan. Demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.